Ya, selamat siang. Kenalkan, nama saya Kade Arya Pujo Arsana dengan NIM 2214100060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak perkembangan sistem informasi di bidang pendidikan. Pengertian, pertama pengertian. Pengertian sistem informasi. Secara umum, pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Ciri sistem informasi. Yang pertama, baru. Artinya bahwa suatu sistem informasi yang didapat merupakan informasi yang baru dan segar bagi penerima. Kedua, tambahan adalah informasi dapat diperbarui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Tiga, kolektif adalah informasi yang dapat menjadi suatu koleksi dari informasi yang salah sebelumnya. Penegas adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Setelah mengetahui apa itu sistem informasi beserta tujuannya, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari SI atau sistem informasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Dua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Tiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Empat, memberikan aksesibilitas yang baik pada pengguna. Kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Komponen sistem informasi. Perangkat keras, komputer, lalu perangkat lunak komputer, setelah itu telekomunikasi, selanjutnya basis data dan penyimpanan, dan terakhir sumber daya manusia dan prosedur. Peran teknologi pada pendidikan. Dalam kehidupan kita, saat ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Salah satunya menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. TIK
atau atau lebih dikenal teknologi informasi komunikasi sebagai keterampilan skill dan kompetensi. TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Kelebihan teknologi pada pendidikan. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Kekurangan teknologi pada pendidikan yaitu penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai, penggunaan internet yang mahal, lalu kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat atau sosial, dan beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Dampak positif teknologi. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik peserta didik dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, maka akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, atau bisa disebut juga short span of attention. Dan itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Terima kasih.